Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Bertemu lagi dengan Ibu Oktika Handini. Kali ini kita akan belajar tentang indeks harga, yaitu tentang perhitungan indeks harga. Indeks harga kita bisa hitung dengan angka indeks tertimbang dan angka indeks tidak tertimbang. Untuk angka indeks tidak tertimbang sudah kita pelajari di minggu yang lalu. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang angka indeks tertimbang. Dalam perhitungan angka indeks tertimbang, ada beberapa metode. Yang pertama adalah metode agregatif sederhana. Rumusnya adalah angka indeks sama dengan sigma PN dikali W dibagi sigma PO dikali W dikali 100%, di mana PN adalah nilai yang dihitung angka indeksnya, PO adalah harga pada tahun dasar, dan W adalah faktor penimbang. Yang kedua, metode last payers. Angka indeks last payers adalah angka indeks yang ditimbang dengan faktor penimbangnya kuantitas tahun dasar atau dilambangkan dengan QO. Rumusnya adalah sigma PN dikali QO dibagi sigma PO dikali QO dikali 100%. Yang ketiga adalah metode pasti. Metode pasti adalah angka indeks yang tertimbang dengan faktor penimbang kuantitas tahun N, yaitu tahun yang dihitung angka indeksnya atau QN. Rumusnya adalah sigma PN dikali QN dibagi sigma PO dikali QN dikali 100. Dari metode last payers dan metode pasti dapat suatu kelemahan. Angka indeks last payers mempunyai kelemahan yaitu hasil perhitungan itu lebih besar atau overestimate. Karena pada umumnya harga barang cenderung naik sehingga kuantitas barang yang diminta mengalami penurunan. Dengan demikian, besarnya QO akan lebih besar daripada besaran QN. Kemudian untuk angka indeks pasti mempunyai kelemahan, yaitu hasil perhitungan cenderung lebih rendah. Karena dengan naiknya harga akan menyebabkan permintaan turun, sehingga QN itu lebih kecil daripada QO. Untuk menghilangkan kelemahan tersebut, dilakukan dengan cara mengintegrasikan angka indeks tersebut, yaitu dengan menggunakan metode indeks Dorbies and Bowley. Nah, rumusnya itu adalah angka indeks Dorbies itu angka indeks last payers ditambah angka indeks pasti dibagi 2. Kemudian ada juga metode namanya metode Irving-Fisher. Nah, perhitungan angka indeks dengan metode Irving-Fisher merupakan angka indeks yang ideal karena menghitung kompromi dengan cara mencari rata-rata ukur dari indeks last payers dan indeks pasti. Caranya yaitu dengan mengakarkan indeks last payers dikali indeks pasti. Nah, contoh metode agregatif tertimbang sederhana. Nah, di sini ketika diketahui harga barang, kemudian juga tahun 2003 dan tahun 2004. Tahun 2003 ini disebut tahun dasar, kemudian tahun 2004 adalah tahun yang dihitung. Nah, weight itu adalah timbangannya. Nah, rata-rata pada harga segitu itu adalah 5, 10, 20, 5, dan 10 untuk masing-masing macam harga barang. Nah, kemudian setelah diketahui itu, kita akan mencari PN dikali W. PN itu adalah harga barang yang ditanyakan dikalikan tertimbangnya, yaitu dari 300 dikali 5 adalah 1.500. Kemudian, PO dikali W. PO itu adalah harga pada tahun dasar, yaitu 200 dikali 5. Nah, setelah dari masing-masing harga itu dijumlahkan, kemudian kita masukkan ke dalam rumus. Delta PN dikali W dibagi delta PO dikali W dikali 100%. Nah, hasilnya di sini adalah 110,61%. Kemudian ketika ditanyakan berapa sih kenaikan harganya, maka angka 110,61% itu dikurangi dengan 100. Jadi kenaikan harganya itu adalah 10,61%. .
Masuk contoh yang kedua yaitu contoh dengan metode Las Perez. Nah, di sini kalau metode Las Perez itu ada harga tahun dasar, ada kuantiti tahun dasar. Kemudian ada tahun yang ditanyakan harganya, kemudian ada juga jumlah tahun yang ditanyakan harganya. Kemudian dihitung PN kali QO, PU kali QO. Dihitung satu persatu dari barang A, barang B, barang C, barang D, sampai ke E, baru kita jumlahkan. Nah, kemudian setelah itu kita masukkan ke dalam rumus. Delta PN dikali QO, yaitu jumlahnya 210, dibagi delta PO dikali QO, yaitu 200 kali 100, maka ketemunya adalah 105. Jadi, tahun 2013 terjadi kenaikan harga sebesar 5%. Kita lanjutkan ke metode PASC, yaitu dengan PN, QN, dan PO, QN. Nah, di sini itu adalah kuantitas tahun yang ditanyakan. Jadi, yang dihitung adalah dikalikan dengan kuantitas tahun yang ditanyakan. Sama seperti metode tadi, yaitu 300 dikali 100 sama dengan 30.000. Kemudian dijumlahkan dari masing-masing barang, baru kita masukkan ke dalam rumus. Delta PN dikali QN dibagi delta PO dikali QN dikali 100 adalah 242.500 dibagi 240.000 dikali 100. Nah, sekarang kita masuk ke metode Drobis and Bowley dan metode Irving Fisher. Kita tinggal pakai hasil yang tadi dari metode Las Perez dan metode PASC. Kalau misalnya pakai Drobis and Bowley, berarti ditambahkan, kemudian dibagi 2, kemudian metode Irving Fisher, yaitu dikalikan, kemudian diakar. Itu caranya. Selanjutnya, setelah kita mempelajari tentang metode-metode perhitungan indeks harga, selanjutnya kita akan belajar tentang inflasi. Apa itu inflasi? Inflasi itu keadaan perekonomian di mana harga itu mengalami kenaikan secara terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang. Jadi, harga itu semakin naik terus dalam jangka waktu yang panjang. Nah, cara menghitung inflasi yaitu dengan menggunakan indeks harga. Jadi, indeks harga tadi itu kita untuk menghitung inflasi. Jadi, caranya harga tahun yang dihitung dibagi harga tahun dasar dikali 100. Contohnya, indeks harga pada bulan Juli 2015 sebesar 110. Dan indeks harga pada bulan Agustus 2015 sebesar 112. Nah, di sini kita akan menghitung laju inflasi pada bulan Agustus 2015, yaitu dengan cara tahun yang dihitung, indeks harga tahun yang dihitung, yaitu sebesar 112. Kemudian dibagi harga tahun dasar yang menjadi tahun dasarnya itu adalah tahun 2015 sebesar 110. Kemudian kita kalikan 100%, ketemunya adalah 1,82. Jadi, laju inflasi di bulan Agustus itu adalah 1,82. Nah, demikian metode perhitungan indeks harga dan perhitungan inflasi. Materi kali ini memang cukup sulit karena kita belajar tentang perhitungan dan di situ kita harus memahami rumus-rumusnya. Selamat belajar. Silahkan komen di bawah apabila ada yang ingin ditanyakan atau bisa langsung menghubungi Bu Oktika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.